Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi mengenai peran legal di perbankan. Ya, sebelumnya pada sesi sebelumnya kita mendiskusikan bahwa secara umum atau secara singkat eh, jenis perjanjian yang ditandatangani di bank itu ada dua, perjanjian pokok dan perjanjian penjaminan. Di diskusi sebelumnya kita juga sudah jelaskan bahwa perjanjian pokok itu tergantung kepada bank mau memakai notaris atau perjanjian internal bank sendiri atau perjanjian bawah tangan. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai perjanjian penjaminan. Jadi yang kedua ya, kalau yang perjanjian kredit, ya tadi ada pilihan bisa notaris, bisa bawah tangan, artinya disiapkan bank sendiri. Kalau oleh notaris berarti bagian legal tinggal membuat surat order kepada notaris. Pada yang terhormat notaris mana gitu ya, sehubungan dengan adanya pencairan ya, rencana pencairan atau rencana perjanjian kredit dengan nasabah atas nama siapa, mohon untuk datang ke bank pada hari ini tanggal berapa untuk menandatangani akad apa saja ya. Misalnya akad kredit ya dengan ketentuan sebagai berikut, diuraikan secara singkat. Nanti setelah itu notaris yang akan menyiapkan perjanjian. Nah, kita lihat sekarang adalah kalau di dalam perjanjian penjaminan. Ya, perjanjian penjaminan seperti kita uraikan sebelumnya itu tergantung pada jenis agunannya. Kita lihat ya, misalnya jenis agunannya adalah rumah. Maka ya sertifikat rumah itu akan diikat dengan yang namanya APHT, Akta Pemberian Hak Tanggungan. Atau kalau misalnya ada satu masalah dengan sertifikat, maka biasanya diikat dulu dengan SKMHT atau surat kuasa membebankan hak tanggungan. Itu ada SKMHT, ada APHT. Dalam praktek di beberapa bank, kalau pinjamannya terlalu kecil, katakanlah di bawah 50 juta, maka tanah tadi, sertifikat tadi diikat dengan SKMHT. Baru kalau pinjamannya misalnya di atas 50 atau di atas 100 juta, baru diikat dengan APHT atau hak tanggungan. Nah, berarti kalau mau mengikat rumah ya diikat dengan hak tanggungan, berarti kita sebagai legal harus menyiapkan apa-apa berkas apa yang dibutuhkan oleh notaris. Seperti tempo hari kita diskusikan ya, berkas yang dibutuhkan itu terdiri dari dua secara umum ya. Yang pertama adalah identitas diri, yang kedua berkaitan dengan jaminan itu. Kalau identitas diri ya yang dikirim ke notaris ya biasanya dalam bentuk fotokopi, atau sekarang modelnya sudah melalui WA ya, di WA aja di foto, nanti notarisnya atau staf notarisnya akan menyiapkan perjanjian APHT tadi. Apa itu identitas nasabah ya? KTP, KK, surat nikah, NPWP itu di WA atau dikirim di fotokopi ke notaris ya, atau PPAT. Kalau sebelum kita lanjutkan, sebenarnya ada perbedaan sedikit antara notaris dengan PPAT ya. Kalau PPAT itu khusus untuk perjanjian yang berkaitan dengan tanah. Berarti kalau APHT itu ditandatangani oleh PPAT. Tapi kalau perjanjian kredit, misalnya banknya itu meminta notaris untuk tanda tangan menyiapkan tanda tangan perjanjian kredit, maka itu dilakukan oleh notaris. Jadi biasanya notaris itu berkedudukan juga, dia memegang jabatan sebagai PPAT ya. Dia disebut sebagai notaris atau PPAT gitu ya, notaris dan PPAT. Meskipun ada juga notaris saja yang tidak PPAT atau PPAT saja yang bukan notaris. Itu mengenai perjanjian penjaminan. Tadi misalnya adalah rumah, maka identitas nasabah harus di info kepada PPAT ya. Apa itu? KTP, KK, surat nikah, NPWP. Sedangkan kalau rumah gimana? Khusus misalnya di Batam, maka ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan di daerah ya. Kalau di Batam, selain asli jual asli sertifikat dan jual beli ya, ada lagi tambahan yang lain, yaitu surat-surat yang dulu dikeluarkan oleh BP Batam. Misalnya adalah SPC atau surat perjanjian, kemudian ada SCAP, surat keputusan, ada faktur tagihan WTO, ada pembayaran WTO, faktur tagihan IPH, pembayaran IPH atau izin peralihan hak,
kemudian ada fatwa planologi, kemudian ada PL atau penetapan lokasi, kemudian ada set plan. Itu semuanya harus ada meskipun dalam bentuk fotokopi. Jadi yang diserahkan ke notaris atau yang dipinjamkan notaris sebenarnya cukup sertifikat aja ya. Tapi berkas-berkas itu disimpan oleh bagian legal. Ya, bagian legal nanti menyimpan itu semuanya, baik yang asli maupun yang fotokopi, yaitu mengenai perjanjian APHT atau SKMHT. Bagaimana kalau jaminannya adalah mobil? Berarti mobil tadi diikat dengan fidusia. Jadi ada perbedaan ya. Kalau berkaitan dengan perjanjian pokok, maka ada pilihan bank bisa menggunakan perjanjian sendiri atau perjanjian di depan notaris atau notaril atau akta notaril. Tapi khusus untuk perjanjian penjaminan, ya misalnya untuk mobil, rumah dan seterusnya itu harus menggunakan minta bantuan kepada notaris atau PPAT. Kalau untuk tadi, kalau jaminannya rumah, maka nanti rumah akan diikat dengan APHT di depan PPAT. Sedangkan kalau jaminannya mobil, maka diikat dengan fidusia di depan notaris. Hipotek itu juga fidusia di depan notaris. Jadi kita bedakan ya kedudukan jabatan notaris dan PPAT. Tapi masyarakat biasanya yang awam ya menyamakan aja ya antara PPAT dan notaris meskipun sebenarnya berbeda. PPAT itu pejabat pembuat akta tanah, jadi khusus berkaitan dengan tanah. Berarti kalau kapal notaris, mobil notaris, aset-aset yang lain misalnya hewan ternak nanti kalau bisa dijadikan jaminan itu juga notaris. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi kita mereview sebentar ya. Perjanjian di bank ada dua, perjanjian pokok dan perjanjian penjaminan. Perjanjian pokok itu bisa notaris, bisa bawah tangan oleh bank sendiri. Kalau perjanjian penjaminan ya itu biasanya atau secara garis besar ya, pada umumnya akan dikerjakan oleh notaris atau PPAT. Jadi untuk pinjaman-pinjaman yang dengan jaminan rumah atau mobil, maka nanti pihak bank atau legal membuat surat order kepada notaris atau PPAT. Pak, mohon dibuatkan akta pemberian hak tanggungan atau mohon dibuatkan akta fidusia atas nasabah ini dengan ketentuan sebagai berikut dan seterusnya. Nah, dalam praktek juga kalau misalnya diikat dengan APHT, berarti kan sertifikatnya harus dicek dulu ke BPN gitu ya atau ke kantor pertanahan. Nah, biasanya proses untuk pencairan kredit dengan jaminan tanah itu agak lama dibandingkan dengan proses pencairan kredit untuk mobil, jaminannya mobil. Karena kalau jaminan mobil biasanya ya langsung diikat dengan fidusia. Fidusia itu cepat, nggak sampai 1 hari udah selesai. Tapi kalau rumah agak ribet ya, karena di samping pengecekan kita harus lihat di sertifikat itu apakah dulu sertifikatnya pernah dipinjamkan atau dijadikan jaminan di bank yang lain. Kalau sertifikat itu masih atau dulunya pernah dijaminkan di bank lain, maka di dalam sertifikat itu masih tertulis bahwa sertifikat itu dijaminkan di bank yang lama misalnya gitu ya. Maka itu perlu diroya dulu atau dicoret. Sehingga di sertifikat itu bersih, artinya sertifikat itu tidak dalam posisi diagunkan di bank yang lain. Sehingga nanti pihak legal selain meminta kepada notaris untuk memasang hak tanggungan, biasanya juga meminta notaris untuk melakukan roya di BPN. Jadi itu ya. Jadi itu ada perjanjian pokok, ada perjanjian penjaminan. Perjanjian pokok itu bisa oleh bank sendiri atau disiapkan oleh notaris, jadi ada pilihan. Sedangkan perjanjian penjaminan itu ke notaris atau ke PPAT. Barangkali ini dulu, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya.